Bab 823, menenangkan kakak senior. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kenzi barusan, Wulan menatapnya dengan tidak percaya dan membeku di tempatnya. Ekspresi murid-murid junior lainnya di ruangan itu juga tidak percaya di wajah mereka. Mereka semua berdiri di sana dengan pandangan kosong, seolah-olah mereka takut dengan apa yang baru saja dikatakan Kenzi. Orang bernama Kenzi ini sungguh berani memprovokasi kakak senior Wulan. Dia benar-benar cari mati. Apakah dia tahu siapa kakak senior Wulan? Meskipun kakak senior Wulan memiliki sosok secantik bunga, namun siapapun di bunga merah ini tahu jelas kakak senior Wulan adalah jenis Tyrannosaurus betina yang tidak dapat disentuh oleh harimau. Jika ada yang menyinggung perasaannya, 100% akan mendapat bencana. Semua murid junior menjadi gugup. Diperkirakan kakak senior yang marah itu pasti akan meninju wajah bocah itu di saat berikutnya. Tanpa diduga, pemuda itu tampaknya tidak takut sama sekali. Menghadapi Wulan yang marah, Kenzi hanya tersenyum ringan dan berkata, "Nona Wulan, mengapa kamu masih berdiri di sini? Apakah kamu ingin ingkar setelah kalah taruhan? Kakak senior yang bermartabat adalah pahlawan wanita yang heroik. Jika kamu kalah dan ingkar menepati janjimu, apa yang akan dipikirkan adik-adik juniormu tentangmu di masa depan?" Wulan sepertinya tercekik, menatapnya dengan penuh kebencian, dadanya naik turun lama sekali, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sampai saat berikutnya, Wulan menghentakkan kakinya dan pergi dengan marah. 5 menit kemudian, dia benar-benar membawakan baskom berisi air untuk membasuh kaki. Kenzi benar-benar duduk dengan santai dan perlahan merendam kakinya. Murid-murid junior yang menonton semuanya tercengang dan menatap Kenzi lagi. Bahkan ada yang diam-diam mengacungkan jempol. Di luar jendela barat, Badang Sanjue dan bocah Akin sedang menonton di sana. Ketika melihat pemandangan ini, Badang Sanjue tidak bisa menahan diri dan mulai memelintir janggutnya dan tersenyum. Kenzi ini benar-benar hebat. Dia tidak hanya memiliki keterampilan medis yang hebat dan resep yang bagus, tetapi dia juga bisa meladeni cucu perempuan yang bandel dari keluarga Sanjue. Ini benar-benar seekor kuda yang ganas bertemu dengan seorang ksatria yang galak, pasangan yang sempurna. Oke, Badang Sanjue meletakkan tangannya di belakang punggung dan pergi sambil tersenyum. Bocah Akin bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud gurunya berkata, "Oke," 3 kali berturut-turut. Setelah merasa malu, Wulan berjalan kembali ke kamar secepat angin, duduk di kursi anyaman, dadanya naik turun dan dia meraung. Bajingan. Kenzi bajingan. Dia seharusnya mengambil tindakan langsung dari awal dan memberi pelajaran pada bocah ini. Dia menyesalinya sekarang. Ketika dia berada di taman belakang, dia seharusnya tidak mendengarkan apa yang dia katakan tentang tidak perlu berkelahi. Dia seharusnya memukulinya dengan keras barusan. Jika dia memukulnya, dia tidak akan mengalami hal-hal merepotkan ini. Paling buruk, dia hanya akan diseret oleh kakek guru untuk berlutut sepanjang hari. Itu lebih baik daripada dipermalukan seperti ini. Kakak senior Wulan, kakak senior Wulan. Pada saat ini, suara laki-laki pelan datang dari luar pintu. Beberapa murid junior semuanya berkerumun di depan pintu, melihat sekeliling, tetapi mereka tidak berani memasuki kamar. "Kenapa berteriak? Masuklah." Wulan berkata dengan getir, lalu mengambil cangkir teh dan meminum semuanya dalam sekali teguk, lalu membanting cangkir teh itu ke meja dengan suara keras, seolah ingin melampiaskan amarahnya. Melihat sang kakak sedang dalam mood yang buruk, beberapa junior tidak berani mengomel dan buru-buru masuk ke kamar. Mereka semua tampak hati-hati mendekati Wulan. "Kakak senior Wulan, jangan marah. Tidak ada gunanya marah dengan orang gay semacam itu. Kenzi, bocah lemah itu, hanyalah seorang bajingan yang sombong. Dia punya beberapa keterampilan medis dan dihargai oleh kakek Sanjue, jadi dia berani memamerkan kekuatan di depan kita. Tunggu saja, beberapa junior akan segera pergi dan memukulinya dengan kejam, sehingga kakak senior Wulan dapat melampiaskan amarahnya," kata adik laki-laki itu sambil mengangkat tangannya dengan marah. Dia tampak serius, seolah-olah dia benar-benar ingin bertarung dengan Kenzi, tetapi dia tidak menggerakkan kakinya sama sekali. Dia tidak bodoh. Dia tidak tahu bahwa Kenzi adalah tamu Badang Sanjue. Jika dia berani bertarung dengan Kenzi, bisakah guru Badang melepaskannya? Hanya Wulan, cucu langsung dari keluarga Sanjue, yang berani bertindak sedikit ceroboh di depan guru Badang. "Pergilah, jangan bicara yang tidak masuk akal di sini, kamu hanya berbicara, aku tahu kamu tidak berguna." Wulan memelototi pria itu, dan tentu saja dia tahu betul bahwa apa yang baru saja dikatakan oleh adik junior ini tidak lebih hanya untuk membantunya tenang. Orang ini dimarahi oleh Wulan. Alih-alih marah, dia malah menunjukkan senyum menyanjung dan berkata, "Saudari Wulan, kamu benar. Aku tidak berani menghajar orang itu. Bukan karena aku takut dengan laki-laki seperti Kenzi. Laki-laki itu kelihatannya kurus sekali. Jangankan kita yang berlatih tinju, kalaupun kita menemukan gadis nelayan yang kuat di desa nelayan, dia pasti bisa memukuli pria itu sampai menangis. Terutama karena guru Badang ada di sini hari ini.
Betapapun beraninya kita tidak mungkin memberi pelajaran pada orang itu di depan mata guru, kan? Wulan mendengus tidak senang. Tetapi kakak senior Wulan, kamu tidak perlu marah. Kakak senior Gary sudah mendengar tentang apa yang baru saja terjadi. Pria itu berkata sambil tersenyum, kakak senior Gary tahu bahwa kakak senior Wulan dipermalukan oleh itu bocah Kenzi itu. Dia juga sangat marah dan memintaku untuk membawakanmu pesan, menanyakan apakah kamu membutuhkan dia untuk maju. Jika kamu membutuhkan dia untuk membalaskan dendammu, bahkan meski dia dipukuli sampai mati oleh guru badang dengan papan setelahnya, dia pasti akan melakukannya untukmu. Beberapa saudara junior lainnya setuju. Kakak senior Gary menunjukkan perasaannya kepadamu. Selama kamu mengucapkan setuju, dia tidak akan ragu meski dia terluka. Setelah mendengar ini, Wulan mengerutkan kening dan berkata, abaikan dia. Urusanku tidak ada hubungannya dengan dia dan aku tidak perlu dia ikut campur. Setelah mendengar ini, beberapa saudara junior mengangguk serempak. Saya tahu bahwa dengan karakter Anda, kakak senior Wulan, Anda pasti tidak akan membiarkan kakak senior Gary melakukan balas dendam untukmu. Meski dia ingin menyenangkan Anda tidak akan memberinya kesempatan ini. Tapi itu tidak masalah, kakak senior Wulan, kami juga telah menyiapkan rencana balas dendam kedua untukmu, lihat ini. Dang 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 dang. Kata seorang adik junior dan membuka telapak tangannya sambil tersenyum seolah menawarkan harta karun. Di telapak tangannya ada kantong kertas kecil yang digunakan untuk menyimpan bubuk obat di apotek. Ada tulisan tertulis di permukaan bungkusan kertas kecil, yang melambangkan nama bubuk obat. Iblis melompat tembok. Bab 824, senyuman gadis ini palsu. Adik keenam, apa yang kamu lakukan dengan iblis melompati tembok? Wulan mengambil kantong kertas kecil dari tangan adik juniornya, melihatnya sejenak, dan menunjukkan ekspresi bingung. Bubuk obat iblis melompati tembok adalah obat yang tidak biasa di paviliun bunga merah. Dahulu bubuk jenis ini digunakan untuk membunuh tikus dan setara dengan racun tikus. Pada tahap selanjutnya, setelah bahan diperbaiki, tidak lagi menjadi racun tikus, tetapi dapat digunakan oleh pasien untuk membunuh cacing gelang dan cacing cambuk serta parasit lainnya di perut, dan efeknya cukup baik. Namun obat ini mempunyai kelemahan yaitu dapat menyebabkan diare akut pada penderitanya, begitu obat ini bekerja maka gejala diare akan sangat parah. Dahulu kala, perguruan bunga merah bertemu dengan seorang penderita cacing gelang. Setelah meminum bubuk tersebut, ia buru-buru mencari toilet tersebut, namun kebetulan di dalam toilet ada orang, sehingga ia harus memanjat pagar rumah pertanian dan lari ke rumah tetangga untuk buang air. Saat itu, seseorang dari bunga merah tertawa dan berkata, obat ini ampuh sekali hingga membuat orang yang sakit melompati tembok. Sehingga nama obat ini menjadi, Devil Jump Over the Wall. Melihat kebingungan di wajah Wulan, pria yang dikenal sebagai adik keenam itu menyeringai dan berkata, Senior Wulan, kamu masih perlu menanyakan pertanyaan sederhana seperti itu. Pikirkanlah, kamu wanita heroik yang cantik, tapi diintimidasi oleh anak laki-laki lemah seperti Kenzi. Bisakah kami, adik-adik juniormu, hanya duduk dan menonton tanpa melampiaskan amarah kami atas namamu? Ya, kami harus melampiaskan amarah kami atas nama kakak senior Wulan. Murid-murid junior lainnya di dekatnya berbicara dengan percaya diri, seolah-olah mereka sedang mengiringi paduan suara. Kakak muda keenam tersenyum jahat dan berkata, jadi, kami punya ide untukmu, kakak senior Wulan. Ini bisa membantumu membalas dan membunuh bajingan Kenzi itu tanpa terganggu guru badang Sanjue. Biarkan Kenzi menderita karena menjadi sok hebat. Idenya adalah, memasukkan bubuk ini ke dalam minuman, lalu buat bajingan Kenzi itu meminumnya tanpa sadar. Hehe, kakak senior Wulan, jika toiletnya kebetulan ditempati oleh murid-murid lain lebih dulu, bukankah Kenzi akan melompati tembok? Saat adik keenam menunjukkan senyuman jahat seperti pencuri, beberapa saudara junior lainnya juga tertawa bersama dengan sinis. Wulan sudah paham kalau adik-adik yang biasanya terlihat jujur dan setia itu ternyata punya niat buruk dan ingin menggunakan obat pencahar untuk menghadapi bocah sombong itu. Dia mengedipkan bulu matanya dan menatap adik laki-lakinya yang menyeringai. Adil keenam buru-buru mencoba menyenangkannya dan bertanya sambil tersenyum, Saudari Wulan, apa pendapatmu? Bukankah gagasan adik junior ini cerdas? Wulan memalingkan wajahnya, dia meludah dan berkata, trik cerdik macam apa ini? Sekelompok pria yang berlatih tinju tidak berani membalas dendam secara terbuka dan terang-terangan, hanya berani menggunakan trik kotor secara diam-diam. Itu disebut tidak tahu malu. Murid junior itu semuanya tercengang. Tanpa diduga, senior Wulan akan memarahi mereka karena tidak tahu malu. Saudara keenam membuka mulutnya, hendak membela diri, tetapi Wulan menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, meskipun ide ini tidak tahu malu, aku menyukainya. Kalau begitu sudah beres. Siang ini, aku akan pergi mengundan secara pribadi dan menemani Kenzi minum. Melihat senyumnya secerah bunga, seolah-olah dia sangat bahagia, murid-murid junior ini segera tersenyum dan mengangguk setuju. Siang hari, makan akan dimulai di halaman kuno besar bunga merah.
Ada beberapa meja bundar besar yang ditata di halaman, meja-meja tersebut penuh dengan masakan nelayan lokal seperti ayam dan ikan. Masyarakat di desa nelayan tidak terlalu khusus, mereka menggunakan panci besar untuk menampung makanan dan minuman di atas meja. Minuman ini bukan anggur putih atau anggur merah dalam kemasan biasa, tapi rahasia leluhur bunga merah yang diseduh dalam toples tanah liat. Tentu saja, ada juga bir, yang kotak-kotaknya diletakkan di bawah meja, bukan di atas meja. Melihat semua hampir siap, Badang Sanjue mengundang Kenzi sambil tersenyum. Mereka berdua duduk di meja utama, dan murid perguruan bunga merah lainnya duduk di kursi masing-masing sambil tersenyum dan menunggu. Makanan hanya bisa disajikan setelah gitu Badang memberi perintah. Badang Sanjue berdehem dan berkata, pertama-tama, izinkan saya memberi tahu peraturannya. Tuan Kenzi akan pergi untuk jalan-jalan di sore hari, jadi untuk makan siang ini, kalian harus menenangkan sifat buruk kalian. Kalian tidak diperbolehkan bersulang anggur paksa atau mengganggu Tuan Kenzi. Jika Tuan Kenzi tidak mau minum lagi, jangan paksa, dan jangan berlebihan. Setelah dia mengatakan ini, beberapa murid menarik napas, seperti kubis beku, dan tiba-tiba menjadi layu. Banyak dari mereka punya ide yang sama, ingin membuat Kenzi mabuk di meja anggur sehingga mereka bisa pamer di depan senior Wulan karena membela kakak senior Wulan. Tapi saat Guru Badang sudah mengatakan ini, hati mereka sakit. Namun, Wulan dan saudara keenam tidak terlalu sedih, dan mereka masih tersenyum, menatap Kenzi dengan senyuman tersembunyi. Setelah Badang Sanjue menetapkan peraturan, dia menjelaskan kepada Kenzi dengan lembut, Tuan Kenzi, Anda adalah tamu terhormat. Bukannya kami tidak mengizinkan mereka minum bersama Anda. Hanya saja orang-orang kasar ini tidak memiliki rasa kesopanan. Begitu mereka datang untuk minum, saya khawatir mereka akan kehilangan etiket mereka. Kenzi dengan cepat memotongnya, tersenyum dengan rendah hati dan berkata, Guru Badang, Anda sangat serius. Sebenarnya, saya tidak pandai minum. Terima kasih sudah menjagaku. Kakek ketiga, Tuan Kenzi adalah tamu terhormat. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menggantikan saudara-saudara lain untuk minum dengan Tuan Kenzi? Kali ini, Wulan berdiri sambil tersenyum. Dia berdiri, lalu merentangkan kakinya yang panjang dan berinisiatif untuk datang ke meja Kenzi. Kenzi diam-diam terkejut karena gadis ini, yang baru saja marah padanya, sekarang berinisiatif untuk datang menemaninya minum. Apakah dia punya trik? Badang juga sedikit terkejut. Dia sangat mengenal cucunya. Wulan berwatak seperti harimau betina yang tidak tahan amarah. Agak tidak disangka dia menjadi begitu tidak normal sekarang. Sebelum Badang Sanjue sempat bertanya, Wulan sudah mengambil inisiatif untuk berbicara sambil tersenyum. Saya baru saja melihat Tuan Kenzi menyelamatkan Pak Tua Dawu dengan mata kepala kami sendiri. Saya dan rekan-rekan junior saya sangat terkesan. Baru saja saya berbicara dengan junior ke-6 dan yang lainnya. Dia berkata jika dokter ajaib seperti Tuan Kenzi datang ke perguruan, kita harus memanfaatkan kesempatan ini, jangan malu bertanya, dan belajar darinya. Setelah mendengar ini, Badang Sanjue melihat ke arah meja lainnya, dan murid ke-6 serta yang lainnya mengangguk, seolah-olah mereka semua memperhatikan. Badang Sanjue merasa lega dan berkata sambil tersenyum, sepertinya cucuku akhirnya menjadi bijaksana. Oke, Wulan, kalian semua duduk di sini. Kalian akan menemani Tuan Kenzi minum siang hari ini. Dan sore ini, kalian juga akan menemani Tuan Kenzi untuk jalan-jalan. Wulan tersenyum, duduk di samping Kenzi dengan sopan, lalu berkata dengan ceria, Tuan Kenzi, aku akan minum bersamamu dan pergi jalan-jalan bersamamu. Kamu harus mengajariku dan menjadi guru farmasiku. Kenzi melihat senyum cerahnya dan selalu merasakan bahwa gadis ini tersenyum palsu.